Semoga kabar baik di sini, kabar baik juga di sana ya. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa, couplepreneur muda, keren. Kita akan kupas tuntas lah ya, banyak insight yang bisa kita pelajari bareng-bareng tentang usaha ya, tentang bagaimana kemudian saling sinergi, jadi tim yang kompak gitu. Bahasanya tadi sinergi, aduh ya. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Di sini kita bukan undang sih ya, sebenarnya kolaborasi gitu dengan Teh Bella dan AA Satya, Pak Agung. Ingatnya channel YouTube-nya. Nanti kita jadi spill duluan tuh kan. Nah, di sini nih produk andalannya ya. Nanti kita bahas juga nih produk andalannya dari Mama Bell's Kitchen. Nah, ini Teh Bella sama A Agung ini couplepreneur ya. Mulai usaha dari tahun 2017 ya? Iya. Ya, 2017. Itu kok bisa sampai jadi tadi ya couplepreneur yang ini berdiri di dua kaki ya. Teteh sama Aateh masih jadi karyawan aktif. Gimana tuh bisa sampai kayak gitu? Kan Gimana ya? gimana nih? Itu keluar dari zona nyaman banget lah. Yang namanya kerja pasti capek kan. Ya, tapi ini capeknya udah nggak cuma double, pasti triple. Karena kan ini juga tadi couplepreneur udah nikah, dua-duanya halal gitu kan ya gitu. Pastinya effortnya lebih, bener nggak sih? Iya, pasti. Soalnya kan kita kan sebenarnya emang kerja itu memang tuntutannya. Maksudnya kita udah harus konsekuensinya seperti itu, ada pekerjaan. Cuman kita tuh pengen punya sesuatu yang baru, gitu. Sesuatu yang baru di luar pekerjaan apa gitu ya. Awalnya sih iseng-iseng gitu, iseng-iseng bikin. Ternyata kan memang istri hobinya masak, hobinya masak. Istri idaman. Hobinya masak, dulu iseng-iseng bikin makanan apa? Salad Vietnam rolls yang dulu booming ya. Sempet booming emang. Ya, cuman karena banyak yang bikin, vakum dulu. 2017. Akhirnya 2020, kenapa nggak yang simple aja kayaknya ya? Kenapa nggak cilok gitu? Jadi kan kebetulan kalau istri itu tahu ya waternya karena kita apa sih namanya barengan? Mut-mutan. Enggak, barengan tuh kita nggak setahun 2 tahun, jadi udah memang dari SMA. Udah satu frekuensi Ya, lah ya. udah kenal sama iya. tahu. Maksudnya suka bosenan. Gitu. Makanya kalau tiap dia ada sesuatu yang baru suka nggak didengar biasanya. Cuman, nah pada saat memulai usaha itu, saya kan biasanya suka merhatiin doang kan, ngeliatin ini bikin usaha kayak gini kok ngapain gitu kan awalnya. Bentar lagi juga udahan gitu kan biasanya kan. Tapi pada saat itu, nah ternyata tuh kayaknya seru, saya juga tertarik tuh. Kayaknya tuh seru sih, coba aja dilihat, diperhatiin, tolong fotoin gitu awalnya kan. Coba foto. Kebetulan kan emang hobi saya tuh bikin konten. Nah, selain foto, bikin video juga, suka bikin konten. Seru juga nih bikin kayak gini kan. Jadi explore ya akhirnya. Jadi kayak healing malah ya. Bukan jadi pressure lanjutan gitu, posisi dari kantor terus harus mikirin usaha lagi tuh enggak, tapi malah jadi healing buat AA sama Teteh. Terus tadi kan kita spill ya di sini, nanti bisa lihat YouTube-nya, channel YouTube-nya A Agung ya, The Satyas ya kalau nggak salah. Itu proses perjalanan bisnis yang tadinya ya mungkin ada isengnya, mah bukan iseng biasa sih, ini mah iseng yang terencana mungkin sebenarnya gitu. Karena udah ada lewat riset juga, lewat ini bisa berlanjut sebenarnya, dan karena tadi sudah satu frekuensi ya, good vibes-nya dari Teteh nular ke AA. Terus posisi jalannya bisnis juga tadi jadi proses healing, terus malah eksplor kemampuan ya. Teteh kan juga ngegali tuh, masak, cari menu ini, ini udah banyak yang pakai, cari lagi yang lain. Apalagi kalau di sini kita lihat motonya ya, cintai makanan khas Nusantara. Makan cilok tuh makanan yang bisa ditemuin di mana aja, walaupun asalnya dari tanah Sunda ya. Tapi ini ya visi yang mau dibawa kan ya Teh ya, bahwa kita tuh nggak lupa dengan akar kita. Kita cintai produk-produk yang memang berasal dari
ya kekayaannya Indonesia kan gitu. Budaya leluhur lah gitu. Resep nenek moyang gitu lah Nenek ya. moyang. Nah kayak gini kan perpaduan antara cita rasa Nusantara sama lidah kekinian ya gitu. Dua Ada konsep ditabrakin. Nah, Siapa tahu. gitu. Ini bisa kayak gini tuh kan tadi sudah satu frekuensi, ya namanya beda-beda pendapat dikit mah wajar lah ya. Tadi aja kan dibilang nanti bosenan nih ya, nanti gimana, berarti kan harus saling dukung ya. Iya. Tadi aja kan kayak Teh Bella apalagi punya peran sama-sama kerja juga, harus profesional di dua tempat gitu. Betul. Di kerjaan iya, sekarang harus mikirin tenaga kerja juga, udah punya karyawan kan ya? Udah. Alhamdulillah. Jadi bisnis ini sudah bisa membiayai bisnisnya sendiri ya? Nah itu dia, kita tuh bikin bisnis memang manajemen keuangannya kita atur, kita pisah. Jadi tidak melibatkan yang pos yang seharusnya, misalkan kita gaji memang untuk hidup dan untuk keperluan sehari-hari, tapi kalau usaha itu memang untuk membiayai usahanya sendiri, yaitu salah satunya dengan membiayai karyawan, kebutuhan bahan pokok segala macam, dan bahkan yaitu salah satunya untuk membeli aset-aset yang usaha sendiri gitu. Keren banget. Ini salah satu syarat buat bisa naik kelas. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan, pasti udah lebih keren lagi dari Amin. sekarang. Amin. Mudah-mudahan. Karena tadi udah bisa misahin antara usaha sama kehidupan rumah tangga gitu kan. Jadi nggak saling apa ya istilahnya paciwuh gitu ya gitu kan. Ini sudah berhasil. Jadi ini insight yang memang harus diterapkan oleh siapapun yang memang mau jadi entrepreneur ya Teh ya sama Ayah gitu. Itu pastinya nggak mudah kan ya. Nggak mudah. Karena saya kan sering ngobrol sama pelaku usaha gitu, apalagi sama usaha-usaha yang maju, mereka bilangnya gitu, kalau misalkan usaha itu memang harus dipisah uangnya katanya. Karena memang saya basicnya memang mau usaha, nggak ada turunan usaha, nggak ada gitu. Memang blank pure gitu. Benar-benar Blank. otodidak ya. Learning by doing kan. Learning by doing banget. Gitu. Tapi di situ udah ada passionnya ya Teh ya. Jadi kayaknya tercurah banget, kayak tadi buka Instagramnya kan pas lagi jualan dress code-nya sama seru gitu kan. Jadi kayak kelihatan banget lah, yang jualan aja happy, yang beli pasti kan tertular ya gitu. Masakannya enak, nagih, yang jualannya bikin ya sudahlah, udah nempel di hati customernya masing-masing gitu kan. Ini tadi ya teman sobat interest, kita udah ketemu sama couplepreneur yang ini mereka masih muda, mereka punya visi, mereka punya goals, dan mereka jalanin itu keluar dari zona nyaman. Padahal kalau kita ya kan kalau zaman sekarang gitu ya, ada kecenderungan rebahan tuh enak banget gitu. Apalagi mungkin pernah ketemu sama komen-komen ya netizen Indonesia gitu, udah kerja, udah enak, ngapain sih capek-capek gitu kan ya, capek-capek jadi kan dapetnya mungkin belum tentu loh gitu kayak kita kerja. Nah itu gimana tuh? Awalnya sih emang niatnya kita membantu dulu sih awalnya. Kalau kita bikin terusin usaha ini lebih ke langkah yang lebih serius, kan awalnya memang bikin tuh tadi yang Vietnam Rolls itu, terus sempat vakum kita ganti usaha ke pakaian, pernah ke pakaian sampai jadi kalau Jauh juga ya? Iya, jauh nyebrang. 300 lembaran. Karena memang teman-teman saya sekeliling saya kalau bilang ke saya gitu, kalau misalkan isengnya saya mah serius gitu. Jadi kalau saya itu orangnya memang totalitas apapun gitu. Kalau misalkan melakukan sesuatu nggak usah tanggung gitu. Pokoknya apapun yang bisa itu yang dilakuin gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi waktu itu bikin usaha baju sampai dibikin website sendiri, bikin marketplace sendiri gitu, dan nggak jalan. Jalan dulu sih, jalan sebentar, lalu ternyata nggak bisa saingan sama yang udah gede kan, udah tuh ganti lagi usaha, apalagi balik lagi ya katanya usaha kuliner apa ya gitu. Nah kebetulan waktu itu kan ada pandemi tuh, ada pandemi. Nah saya ketemu sama salah satu ya masih saudara juga gitu, saudara jauh, bukan masih saudara rekannya dari saudara saya,
dia tuh lagi kesulitan untuk apa sih namanya mencari nafkah. Nah ini yang pertama, dia tuh karena pandemi omset dia turun. Nah kebetulan dia pengen tambahan penghasilan. Nah waktu saat itu saya bikin menu, kata saya tuh gimana kalau jualan cilok. Waktu itu dapat inspirasinya lagi di jalan ada cilok tuh. Jalan yang gerobak gitu. Iya, gerobakan gitu kan. Nah, gitu, kayaknya asik nih jualan cilok kan sambil ngobrol. Saya kan suka iseng kalau misalkan di jalan suka nanya-nanya. Sehari ini udah dapat berapa? Dekat gitu, suka ditanya. 1 juta ada? Enggak, cuma 500 waktu itu. 500 sehari kata saya tuh 500. Jualan cilok gerobakan 15 loh. juta dong. Gitu. 15 juta dong. Wah, kata itu kan enak berarti kan kayak gitu. Awalnya kan mikir kan belum terjun dong. Masih belum ada gambaran. Belum ada gambaran kan dia cuma bilang 500 tuh sehari kan. Sehari. Gak tau mungkin hari itu juga gak tau kan saya bilangnya hari itu. Wah, jualan cilok gitu kan bikin resepnya. Itu kebetulan ketemu sama ibu itu yang sampai sekarang masih tetap kerja untuk kita. Nah itu dia dikaryakanlah supaya membuat adonan yang resepnya dari kita, dibantu ya dengan standarisasi dari kita. Dia buat ciloknya dan bumbunya dari kita. Nah bumbu segala macam dia khusus untuk produksi ciloknya saja dan isiannya khusus. Ada isiannya ya? Ada isiannya, itu ada isian Oh, ini yang bikin beda sama yang lainnya. Nah itu. Jadi biar ada kejutan gitu pas digigit. Nah awalnya bikin itu, setelah berjalan alhamdulillah ternyata ada hasilnya tuh, udah mulai merangkak naik. Nah pada saat itu kebetulan ada lagi satu lagi yang kerja juga sampai belum kerja, ada lagi ini adik dari dulu kan saya sempat ngajar di sebuah sekolah, di sekolah negeri dulu. Saya sebagai guru honorer dulunya. Nah, guru honorer, saya punya murid deket banget, dia punya adiknya itu baru selesai sekolah dan bingung mau aktivitasnya mau apa. Karena saya dekat sama kakaknya itu, dia bawa ke saya, pengen ada aktivitas. Kata saya kan suka tanya hobinya apa. Nah, ternyata hobinya foto, bikin konten. Langsung saya belajar dari situ. Saya supaya mau ngajarin lagi karena memang jiwanya jiwa guru, jiwa ngajarin orang gitu. Tapi kan harus belajar dulu dong. Ngajarin orang. Nah, belajar baru ajarin bikin konten segala macam hingga akhirnya dia singkat cerita kita karyakan daripada dia ikut kita. Waktu itu kan kerja cuman apa sih istilahnya, cuma dikasih buat jajan aja untuk bikinin konten. Dia bantuin kru saya dulu waktu bikin ngerintis channel YouTube tuh. Iya. Nah kita karyakan juga supaya dia tahu usaha gitu. Kayak gimana? Usaha kayak gimana dan supaya bisa istilahnya bekal untuk dia untuk nanti ke depan gitu. Dan alhamdulillah sampai istilahnya dari hasil jualan tersebut bisa istilahnya membiayain kuliah dia gitu. Keren sekali. Alhamdulillah berkah ya Teh ya. Itu yang tadi jadi satu langkah lebih serius itu gara-gara itu sih sebetulnya. Emang kadang-kadang kita kan mulai dari hal-hal yang sederhana ya, kecil. Tapi pada saat kemudian kan kita tumbuh ya, kita jadi manusia pasti kita tumbuh, kita bertambah visi kitanya, jadi nular tuh pasti gitu. Karena posisinya kita punya kemampuan, kenapa sih nggak kita manfaatkan untuk yang lebih gitu. Dan Teteh sama A karena satu frekuensi saling dukung kan. Itu jiwa gurunya tuh kan terpupuk gitu. Terus ada support dari Teteh untuk ya udah kita jadiin makin serius. Dengar-dengar udah sertifikasi halal juga kan. Luar biasa, alhamdulillah. Ini jadi kalau mau naik kelas tuh syarat-syaratnya udah ada nih. Tinggal kalau pesawat tinggal terbangnya gitu. Tinggal terbangnya gitu ya. Dan di sini ada poin menarik sih pada saat kemudian jadi couplepreneur, jadiin usaha jadi healing, terus potensi-potensi yang lain tuh bermunculan karena niatnya nggak cuma untuk berhenti untuk diri sendiri ya. Kita pengennya lebih buat ya mungkin tadi lingkungan terdekat. Siapa tahu nanti kayak Batik Trusmi kan itu juga couplepreneur sampai internasional. Kemarin udah di New York kan. Jadi mudah-mudahan sama Teteh bisa ngenalin kuliner Indonesia, salah satunya cilok. Ini yang jadi
produk utama ya Teh ya untuk saat ini. Ini goals 2023 mau ngapain nih? Ke arah frozen. Ke arah frozen biar bisa lebih luas kali ya. Kalau ini kan mungkin pasarannya akan wilayah Sukabumi aja, tapi kalau frozen kita akan bisa menjangkau yang lebih luas. Dan kayaknya kalau standar rasa saya sudah jadi penikmat ya, sobat interest ya. Tinggal dicicipin aja. Kalau mau kepoin Instagramnya bisa tinggal cek aja. GrabFood, ShopeeFood, GoFood ada semua. Nah, mudah lah. Mau kontak Teh Bella sama Agung langsung udah dapat diskon bisa. Kayak dapat diskon sih kayaknya, cuma Bisi mau jadi reseller Nanti ke depannya gitu. Nah Teh, satu lagi dong pesan buat sobat interest dimanapun biar ya dapat spirit kerennya dari Teh Bella sama Agung. Apa sih yang pesannya untuk mereka, untuk teman-teman mungkin yang baru mau mulai jadi pelaku usaha atau mungkin jadi pelaku usaha tapi lagi ngerasa stuck ya, karena kan tadi kita kalau mau naik kelas tuh nggak punya ilmu, kita nggak bisa nggak konsisten. Kayak tadi kan ganti haluannya sampai 360 derajat kan, dari kuliner ke baju, balik nih kuliner gitu kan. Terus ya itu nggak mudah, itu butuh effort luar biasa, harus pantang menyerah gitu. Boleh Teh kasih pesan untuk sobat interest? Kamu dulu nanti. Kalau saya sih lebih ke teman-teman yang mau usaha, jangan takut untuk memulai, karena kalau boleh tahu ini modal pertama saya jualan ini gak nyampe ke angka 200.000 gitu sih. Jadi apapun yang mau kita jual, pertama memang dari segi packagingnya harus higienis kayak gitu ya, kunci utama. Terus memang kita sebagai pelaku usahanya pun dari segi penampilan pun harus rapi, bersih, karena kan orang juga kan ngelihat ke yang jualnya. Makanya salah satu trik kita waktu itu sempat buka bazar ya tiap Sabtu Minggu ya, waktu itu Sabtu Minggu tiap subuh, sampai kita pikirkan dress code gitu. Serius banget ya, mateng gitu. Jadi ya, produknya harus oke, rasanya mantap, tapi yang kan jual juga harus packaging, kemasan, kemudian posisi tadi ya, brandingnya harus dipikirkan. Iya, itu dari Teh Bella ya. Jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Dari modal sedikit pun kita bisa kok menghasilkan lebih gitu maksudnya. Jangan takut dengan modal harus besar dulu gitu. Jadi hal-hal yang ringan aja gitu bisa kok. Mindsetnya harus siap mulai, ya harus mulai gitu ya. Kalau dari Agung? Kalau dari aku tadi betul sih sebenarnya, jangan takut untuk memulai, dan yang paling penting itu gak usah terlalu banyak mikir. Nah itu kadang-kadang kebanyakan yang saya temuin dari teman-teman saya sekeliling saya sih ya, kebanyakan sih banyaknya mikir usaha apa gitu kan, sampai nggak jadi kan kebanyakannya gitu. Nanti aja. Nanti nggak jadi kan, tapi karena mikir usaha apa tuh dari berapa tahun yang lalu gitu kan, nggak jadi. Nggak jalan-jalan ya, nggak dimulai sih. Iya gitu. Jadi tiap ada dapat ide, kita lakukan aja dulu. Kalau udah ngelakuin jangan setengah-setengah. Itu aja. Totalitas. Tadi ya. Totalitas. Kasih effort terbaik. Kalau kata Bapak Menteri Menpakraf kita ya, kalau kita punya usaha, setiap datang ada kesempatan, kasih lebih dari 100%. Nanti yang balas bukan kita sih ya, nggak langsung mungkin, tapi pasti terasa dampaknya untuk kita. Teh, ini kebetulan kita syutingnya sore ya, jadi suasananya sangat mendukung, posisinya juga anget-anget. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di KPPN Sukabumi. Kita juga terima kasih banyak udah diundang ke sini. Kesempatannya loh. Alhamdulillah. Soalnya ini pertama kali saya diundang podcast. biasanya itu yang undang ya gitu. Kita tadi ternyata tadi salah satu hasil dari eksplorasi healingnya adalah jadi YouTuber ya. Sudah. Ini Sobat Interest, mungkin untuk jangan lupa ya subscribe, jangan lupa juga tonton video kita sebelumnya, dapatkan insight yang positif juga dari kita. Doakan channelnya terus berlanjut. Mungkin dari Teteh sama AA kita kasih Sobat Interest yel-yelnya KPPN Sukabumi kali ya, boleh ya. KPPN Sukabumi HD
HD bisa ya. Oke. Siap. KPPN Sukabumi, HD bisa. Tapi jadi Pas. melek sih. Ini kayaknya tuh makanya jam 2 jam 3 apalagi pas menjelang rapat kayaknya seru banget ini.